Selamat sore, perkenalkan. Nama saya Muhammad Fauzan Nur Pribadi, NRP 524 dari kelompok proyek tematika sistem monitoring minimum kontak untuk pengawasan kondisi pengendara mobil. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan bagaimana cara alat kelompok kami bekerja. Pertama-tama berikut adalah struktur dari alat kelompok kami, di mana untuk sendiri ada dua komponen, yaitu pertama-tama ya ada di kotak hitam ini, di mana di kotak hitam ini terdapat Arduino dan radar 60 GHz MR60BH1 yang dapat mendeteksi detak jantung dan laju nafas. Oke, kemudian untuk komponen kedua ada Raspberry Pi yang akan digunakan untuk mengolah data yang dapat dari kompartemen ini, yaitu sensor Arduino. Sementara kompartemen ini fungsinya adalah untuk akuisisi data. Selanjutnya, sebelum kami akan menginstal alat ini di mobil, kami akan memastikan dulu sensor yang kami gunakan dapat berjalan dan dapat mengirimkan data. Karena terkadang sensor tidak dapat mengirimkan data. Untuk mengetahui apakah sensor bekerja tidak, bisa dicek apakah lampu deteksi ini berkedip-kedip dan seperti yang bisa dilihat di sini data sensor ketika dicolok pada PC tersambung dan datanya sendiri tidak nol. Di sini ada value-nya, yang Anda bisa lihat. Terkadang dalam beberapa kasus tertentu data yang dikirimkan tidak dinilainya. Terkadang datanya 0, 0, 0, 0, 0. Dan ketika itu terjadi, program yang kami gunakan pada SBC, pada Raspberry, akan mendeteksi itu sebagai all zero dan akan melewatkan pesannya agar tidak diproses dan tidak disimpan. Selanjutnya, setelah kami memastikan bahwa sensor yang kami gunakan berjalan, kami juga harus melakukan setting pada Raspberry yang akan kami gunakan. Seperti yang Anda lihat pada VNC ini, Arduino yang terhubung dengan sensor yang kami gunakan telah terhubung dengan Raspberry menggunakan serial, USB serial, sehingga data pada sensor bisa kami simpan pada Raspberry dalam bentuk CSV. Nantinya untuk menampilkan data ini ke website dan menyimpan pada database, akan ada program lain. Yang digunakan. Untuk penempatan alat sendiri dalam mobil dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa ditaruh di depan mobil, itu di dashboard, seperti yang Anda lihat seperti ini. Seperti ini, dengan power bisa dari sini, bisa dari pelupak mobil. Namun hal ini tidak disarankan karena dapat mengganggu experience pengendara. Selain ditaruh di depan, instalasi dari alat ini juga bisa dilakukan dari belakang jok. Dengan catatan, sensor harus menghadap ke bagian belakang penumpang. Radius pengendalian sensor adalah 1 meter, di mana sensor akan dapat mendeteksi detak jantung dan laju nafas penumpang, asalkan hanya terdapat satu penumpang di kursi pengemudi. Selain itu, tidak boleh ada halangan seperti tembok ataupun metal, sehingga diusahakan menaruh sensor di bagian tengah dari jok. Dikarenakan jika ditaruh di pinggir, maka kemungkinan besar akan terganggu frame metal yang ada pada jok. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke penampilan website. Sebelum kita beralih, pastikan kita sudah menginstal XAMPP Control Panel sebagai berikut. Kenapa saya menggunakan ini? Karena terdapat Apache dan MySQL dalam satu software.
Kemudian kita akan beralih ke website. Untuk bagian website saya bagi dua, yaitu home dan history. Untuk bagian home terdapat bagian overview yang berisi informasi singkat yang dapat langsung dilihat seperti heart rate, status alat, breathing rate, dan fatigue status. Dan untuk status di bagian bawah overview terdapat grafik heart rate dan breathing rate secara singkat. Kemudian ketika kita beralih ke history, itu sebenarnya sama seperti status pada home, bedanya dia akan menampilkan data secara lebih detail, baik heart rate maupun breathing rate. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Pada bagian home, kita dapat melihat bahwa kode diawali oleh head yang berisi keperluan package yang diperlukan. Saya menggunakan Chart.js dan Tailwind CSS yang digunakan untuk menampilkan data dan mempercantik website. Dan selanjutnya ada script yang digunakan untuk mengambil data dari database menggunakan PHP seperti berikut. Kemudian data tadi yang sudah diambil akan ditampilkan ke website berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditentukan. Misalnya ada kelas jantung Z. Jadi ketika ada kelas jantung Z di dalam HTML ini, maka dia akan secara otomatis menggantinya dengan value yang sudah di-fetch dari database. Berikut juga di history sama juga bedanya. Seperti yang sudah disebutkan, ketika di history grafiknya akan lebih banyak dan ada tabel yang lebih detail. Untuk fetch kira-kira seperti ini. Kita akan mendefinisikan dulu kredensial MySQL-nya seperti username, password, dan nama database yang diperlukan. Kemudian kita akan melakukan query berdasarkan keperluan. Dalam kasus ini, jika untuk menampilkan pada overview, kita akan query satu saja. Tapi ketika kita akan mengquery misalnya ke dalam database untuk history, maka kita akan mengquery yang banyak. Kemudian dia akan mereturn ke dalam website ini yang kemudian akan digunakan untuk menampilkan dalam website. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.